sistem absensi pegawai menggunakan aplikasi e-kinerja pada kantor DPRD Sumatera Utara. Tentu saja saya di sini tidak sendirian. Saya bersama rekan-rekan saya berkontribusi dalam kerja kelompok ini. Nama saya Sufina Afisasibuan. Perkenalkan, saya Trifaira Kusumawardani. Perkenalkan, nama saya Kiki Jaya Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Chandra Novela. Saya Magdalena Samsir. Saya Maharani. Dan saya Nadila Dwi Kamil. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan abstrak yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani. Saya akan menjelaskan mengenai bagian dari abstrak. Jadi sistem absensi pada kantor DPRD Sumatera Utara sebelumnya sudah menggunakan aplikasi e-kinerja untuk mencatat kehadiran pegawai. Namun sistem yang ada masih memiliki beberapa kekurangan, seperti potensi kesalahan dalam input data, proses validasi kehadiran yang kurang akurat, dan kendala dalam integrasi data untuk pembuatan laporan secara tepat waktu. Hal ini menyebabkan laporan absensi yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sebagai upaya peningkatan sistem absensi, diusulkan untuk mengoptimalkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi e-kinerja dengan memperbaharui mekanisme pencatatan dan pengolahan data. Optimalisasi ini melibatkan pengembangan teknologi validasi otomatis dan integrasi yang lebih baik untuk mempercepat proses rekapitulasi data kehadiran. Dengan demikian, pembuatan laporan absensi menjadi lebih akurat, efisien, dan mampu mengurangi potensi kesalahan serta kecurangan dalam proses absensi. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen kehadiran pegawai di lingkungan kantor DPRD. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bella. Saat ini kita akan masuk ke latar belakang di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin cepat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Salah satunya absensi di pemerintahan kantor DPRD Sumatera Utara yang telah menggunakan aplikasi e-kinerja untuk pencatatan kehadiran para pegawai. Namun, sistem yang ada masih memiliki beberapa kekurangan seperti kesalahan dalam proses input data, kurangnya efisiensi, dan kendala dalam menghasilkan laporan absensi secara cepat dan akurat. Hal ini menyebabkan data yang dilaporkan seringkali tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga proses administrasi kurang efektif. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat berbagai saksi teknologi untuk meningkatkan sistem absensi. Contohnya, penelitian di pengembangan sistem absensi siswa berbasis QR di SMA Darul Khalil Bangkalan menunjukkan bahwa teknologi berbasis QR Code mampu meningkatkan efisiensi dan kehandalan proses absensi. Sistem ini terbukti sangat layak diterapkan dengan persentase keberhasilan 90% yang berdasarkan uji penggunanya. Tampilan yang sederhana dan kemudahan pengolah data menjadi salah satu keunggulan utama dari sistem ini. Baiklah, untuk latar belakang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kiki. Saya Kiki Jaya Pratiwi ingin menjelaskan tentang latar belakang. Namun, untuk konteks kantor DPRD Sumatera Utara, optimalisasi pada aplikasi e-kinerja lebih relevan dibandingkan dengan penerapan sistem berbasis QR Code. Nah, aplikasi e-kinerja diusulkan untuk diperbarui dengan fitur-fitur yang mendukung validasi secara otomatis, integrasi langsung dengan sistem pelaporan, serta pengurangan potensi kecurangan atau manipulasi. E-kinerja diusulkan untuk diperbarui dengan fitur-fitur yang mendukung validasi secara otomatis, integrasi langsung dengan sistem pelaporan, serta pengurangan potensi kecurangan atau manipulasi data presensi. Dengan demikian, aplikasi ini dapat memberikan efisiensi dalam proses pencatatan, rekapitulasi, dan pelaporan presensi tanpa memerlukan penginputan manual data yang akan memakan waktu yang lama. Berdasarkan permasalahan yang ada serta referensi yang didapat, maka untuk menyelesaikan kendala pada sistem absensi kantor DPRD Sumatera Utara, langkah yang tepat adalah mengoptimalkan aplikasi e-kinerja dengan fitur-fitur yang lebih modern dan fungsional. Nah, langkah ini diharapkan dapat mempermudah proses absensi, meningkatkan efisiensi waktu, serta mengurangi resiko kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan data kehadiran para pegawai. Selanjutnya, rujukan masalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vina. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke bagian yang sangat penting dalam penelitian ini, yaitu rumusan masalah. Jadi, dalam penelitian ini,
kami ingin mencari tahu 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana cara untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran para pegawai. Yang kedua, bagaimana cara mengoptimalisasi aplikasi e-kinerja agar lebih akurat dan mudah digunakan oleh para pegawai. Dan yang ketiga, fitur apa saja yang perlu ditambahkan ke aplikasi e-kinerja untuk meningkatkan kualitas datanya. Lalu selanjutnya batasan masalah akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Trifahira. Baik, selanjutnya masuk ke batasan masalah. Dari rumusan masalah yang ada, maka diberi batasan-batasan sehingga batasannya lebih terarah. Ada beberapa batasan masalah di sini. Yang pertama yaitu penelitian ini hanya berfokus pada optimalisasi aplikasi e-kinerja yang digunakan di kantor DPRD Sumatera Utara dalam pencatatan dan pengolahan data kehadiran para pegawai. Yang kedua, pengembangan aplikasi e-kinerja hanya mencangkup penambahan fitur yang mendukung validasi data secara otomatis, rekonsiliasi, dan integrasi dengan sistem pelaporan. Yang ketiga, tidak mencangkup pengembangan sistem absensi yang lain seperti QR Code di luar aplikasi kinerja yang telah ada. Keempat, implementasi dibatasi pada lingkungan kerja kantor, pemerintahan, khususnya kantor DPRD Sumatera Utara, tanpa memperluas studi pada kantor-kantor lainnya. Dan selanjutnya tujuan penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nabila Dwi Utami. Selanjutnya tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan utama penelitian sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan aplikasi kinerja di kantor DPRD Sumatera Utara untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan kehadiran pegawai. Tujuan ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan performa aplikasi e-kinerja yang sudah ada. Optimalisasi ini meliputi perbaikan pada sistem pencatatan kehadiran, sehingga lebih efisien dan akurat. 2. Mengembangkan fitur-fitur baru pada aplikasi e-kinerja seperti validasi data otomatis, integrasi dengan sistem pelaporan, serta mengurangi resiko manipulasi data. Tujuan ini mencakup pengembangan teknologi baru untuk mendukung aplikasi e-kinerja. 3. Meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam proses pelaporan data kehadiran dengan meminimalkan proses manual. Tujuan ini mengurangi ketergantungan pada proses manual yang sering memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. 4. Mengurangi resiko kesalahan data dan potensi kecurangan dalam pengolahan absensi pegawai. Tujuan ini menekankan pada peningkatan keamanan dan keandalan sistem. Dengan memperkuat pengolahan data, aplikasi dapat mengurangi resiko human error atau kesalahan input data. Selanjutnya manfaat penelitian akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Limbong. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan sistem berbasis teknologi informasi, khususnya aplikasi e-kinerja, sebagai referensi bagi penelitian di bidang yang serupa. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi instansi pemerintah mendukung kantor DPRD Sumatera Utara dalam meningkatkan efisiensi operasional dan administrasi melalui pengelolaan absensi yang lebih modern dan akurat. Mengurangi beban kerja manual dalam pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan kehadiran pegawai. Bagi pengembangan sistem, memberikan masukan terkait pengembangan sistem dalam pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan kehadiran pegawai. Bagi pengembangan sistem, memberikan masukan terkait pengembangan sistem absensi berbasis teknologi yang lebih optimal dan efisien. Yang terakhir, bagi pegawai, meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan kehadiran pegawai sekaligus meminimalkan potensi kesalahan data absensi. Sekian dari saya. Dan selanjutnya penjelasan penggunaan aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Magda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada aplikasi e-kinerja Sumut. Setelah menginstal aplikasi, kita perlu membuat akun kita. Jika sudah ada, kita hanya tinggal login. Kemudian di situ nanti akan ada beberapa menu.
Yang pertama itu ada aktivitas harian. Nah, aktivitas harian ini digunakan untuk mencatat aktivitas yang dilakukan oleh pegawai setiap harinya. Kemudian yang kedua ada SKP. Ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pegawai selama periode tertentu. Misalnya periode tahunan. Yang ketiga ada detail aktivitas harian. Bagian ini memberikan gambaran rinci tentang aktivitas yang telah dikerjakan oleh pegawai. Setiap aktivitas yang dicatat akan memiliki detail seperti waktu mulai, waktu selesai, jenis kegiatan, dan tujuan kegiatan tersebut. Selanjutnya yang keempat ada penilaian. Dalam aplikasi ini penilaian biasanya dilakukan oleh atasan untuk mengukur pencapaian kinerja pegawai berdasarkan aktivitas harian, SKP, dan hasil kerja lainnya. Yang kelima ada penilaian atasan. Penilaian atasan terhadap kinerja pegawai merupakan bagian penting dalam sistem e-kinerja. Nah, atasan ini akan memberi feedback atau skor atas kegiatan dan pencapaian pegawai. Yang keenam ada informasi. Ini menyediakan informasi terkait kebijakan, berita, atau pengumuman penting bagi pegawai. Misalnya informasi tentang perubahan peraturan, pengumuman rapat, atau jadwal pelatihan. Nah, yang terakhir ada presensi bulan ini. Fitur presensi ini memungkinkan pegawai untuk memonitor kehadiran mereka di bulan tertentu. Ini termasuk pada absensi harian, izin, cuti, dan keterlambatan. Sistem presensi ini dapat dikaitkan dengan evaluasi kinerja. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan semoga bermanfaat.